Hola, hola. انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز nenek انت كالفز. Dengan saya Dodi Ferianto, ya. Dan nggak ada Yusa lagi bermain di luar, ya. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya yang diambil dari salah satu subscriber ya, di dalam kolom komentar ya. Ya Pak, saya minta pembuktiannya dong, saya cari di internet nggak ada katanya ya. Soalnya seperti apa ya? Seperti yang saya tulis ya, sudah tulis di sini. Sebenarnya soal ini sih saya cukup familiar ya, pernah lihat di mana ya, ya ada sih kompetisi ya, saya pernah lihat pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Jadi soalnya tuh ini sama dengan ya, jadi pilihannya apa saja gitu ya, tapi saya lupa tepatnya itu kompetisi apa ya. Oke ya, di sini buktikan bahwa n faktorial kalau dikurang 1 itu sama n-1 dikali n-1 faktorial ditambah n-2 kali n-2 faktorial sampai ditambah 2 kali 2 faktorial ditambah 1 kali 1 faktorial gitu ya. Ya, jadi kalau ada soal pembuktian seperti ini, kita lihat dulu ya. Ini kan ada dua ruas ya, ruas kiri atau ruas kanan ya. Salah satu tipsnya kita perhatikan kira-kira lebih mudah mana, membuktikan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ya, nah biasanya lebih mudah membuktikan dari bentuk yang dijabarkannya sudah jelas ke bentuk yang sederhana ya. Seperti ini kan, yang ini kan bentuknya yang sederhana ya. Ini adalah bentuk penjabaran yang cukup detail ya, jelas ya, maksudnya cukup panjang gitu ya kan. Jadi biasanya lebih mudah membuktikan dari kanan ke kiri gitu ya, dari kanan ke kiri ya. Saya juga akan membuktikan dari kanan ke kiri gitu ya. Oke, dan kalau kita lihat di sini, ini dari bentuk umumnya gitu ya ke bentuk yang maksudnya justru dia sengaja putar balik gitu ya, yang dari bentuk yang bilangan besarnya ke penjumlahan sampai makin lama makin mengecil gitu ya. Nah, kalau menurut saya akan lebih mudah kalau kita posisinya kita apa namanya, kita tuker gitu ya kan. Nah, oke. Penasaran gimana cara pembuktiannya, atau mungkin ada mau coba dulu? Yuk, dicoba dulu ya, silakan. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Ya, gimana? Sudah terbukti? Ya, oke.
Seperti yang tadi saya sebutkan, saya akan coba membuktikan dari kanan ke kiri ya. Dan ini pun posisinya saya sedikit ubah ya, dimana saya 1 kali 1 faktorial ya, karena kan penjumlahan bersifat apa, asosiatif, komutatif ya, jadi boleh-boleh saja ya kan. 2 kali 2 faktorial ditambah 3 kali 3 faktorial ditambah 4 kali 4 faktorial ditambah dan seterusnya ya, sampai ditambah ini katanya n-1 dikali n-1 faktorial gitu ya. Oke, ini saya perkecil dulu, terlalu besar. Oke. Loh ininya. Oke, kok ini ya. Oke. Ya, di sini saya ubah ya, yang ini nih di sini ini saya ubah pengali dari bentuk faktorialnya itu saya ubah menjadi 1, ini saya ubah menjadi apa, 2 kurang 1 ya kali 1 faktorial. Kenapa saya kepikiran ide itu? Karena ini kan bentuknya panjang ya, bentuk panjang kok tiba-tiba sama dengan bentuk yang sesederhana yang luas kiri gitu ya. Jadi idenya ini jangan-jangan nanti bagian-bagiannya saling, bagian tengahnya tuh saling menghilangkan ya, jadi kayak teleskopik gitu ya kan. Nah kayak jadi prinsip teleskopik ya, jadi kepikiran seperti itu. Nah gimana sih cara mengubahnya, mendapatkan idenya? Biasanya gimana caranya kita harus membentuk sebuah bentuk yang nanti bisa saling menghilangkan ya. Nah salah satu caranya adalah kita ubah bagian-bagian apa, pengalinya ini nih. Jangan-jangan ini bisa kita sederhanakan sehingga menjadi bentuk pengurangan gitu ya. Ada bentuk pengurangannya ya. Jadi ya ini misalkan 2 kita ubah menjadi 3 kurang 1 ya, dikali 2 faktorial ditambah 3 kita ubah menjadi 4 kurang 1 ya, kali 3 faktorial gitu ya. Dan oke, ini 4 kita ubah menjadi 5 kurang 1 dikali 4 faktorial ya, dan seterusnya itu ya. Oke. Nah bentuk ininya sendiri ya, ini sendiri ya, kita nggak harus diubah menjadi n-1 kali n plus 1 dikurang 1 gitu ya, sama saja dengan n-1 ya kan. Ya kan kalau kita ubah ini menjadi n plus 1 ya, ini kan berarti ditambah 1 dulu terus dikurang 1, sama saja ya, jadi n-1 ya, karena bentuk ini udah bentuk yang umum ya, maksudnya memang sudah bentuk ininya gitu ya kan ya. Jadi ini jadi apa ya, ini tetap kita tulis n-1 dikali n-1 faktorial gitu ya. Oke, jadi ini sama dengan ya, ini 2 dikali 1 faktorial dikurang 1 faktorial ditambah 3 dikali 2 faktorial dikurang 2 faktorial, karena kan 1 kali 2 faktorial ya, ditambah 4 dikali 3 faktorial dikurang 1 kali 3 faktorial ya, ini apa, distributif ya gitu ya. Gitu. Nah, dikurang 3 faktorial ditambah 5 dikali 4 faktorial dikurang 4 faktorial dan seterusnya sampai ini n dikali n-1 faktorial, n dikali n-1 faktorial, terus dikurang n-1 faktorial ya, ini sendiri ini gitu ya. Nah oke ya, jadi nah ini sendiri kalau kita lihat ya, ini ada bagian-bagian ini saling menghilangkan ini ya. Jadi -1 faktorial ya, -1 ini kalau ini kalau kita kurung-kurung kan bagian-bagiannya kan seperti ini kan. Nah di sini ada 2 faktorial. Kita sederhanakan dulu ya, sehingga ingat bahwa kayak
3 kali 2 faktorial ini kan sama 3 kali 2 kali 1 ya, sama aja 3 faktorial ya. Terus kayak misalkan 5 kali 4 faktorial ya, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, sama dengan 5 faktorial ya. Jadi ini sama dengan 2 faktorial dikurang 1 faktorial ditambah ini sama dengan 3 faktorial dikurang 2 faktorial ditambah ini sama dengan 4 faktorial dikurang 3 faktorial, terus ini sama dengan 5 faktorial dikurang 4 faktorial, dan seterusnya. Ini sama dengan, ini ketutup. Ini sama dengan n faktorial dikurang n min 1 faktorial gitu ya. Oke, ini saya hapus. Nah, sekarang kalau kita lihat ya ada bilangan-bilangan ya atau bentuk-bentuk yang hilang ya, yang bisa saling menghilangkan. Di sini 2 faktorial dikurang 2 faktorial 0. 3 faktorial dikurang 3 faktorial 0. Perhatikan ya polanya ya, pola saling menghilangkannya. Jadi bagian belakangnya dulu yang hilang. Nah ya, jadi kalau ini juga nanti pasti hilang dengan dengan bentuk suku berikutnya. Nah, karena selalu bagian belakang dulu yang hilang, berarti ini yang hilang dulu nanti, karena dijumlahkan dengan n-1 faktorial yang di depannya ya, suku di depannya. Jadi ini sama dengan, sisanya adalah tinggal n faktorial. N faktorial ini enggak hilang, enggak, karena memang kan polanya kan ini dengan ini gitu ya. Jadi suku berikutnya yang hilang itu adalah bagian belakangnya dulu ya, bagian depan di suku berikutnya itu baru bisa dihilangkan oleh suku suku yang belakangnya lagi gitu ya kan. Nah, ini kan nggak ada suku belakangnya lagi, jadi masih ada n faktorialnya. N faktorial dikurang 1 faktorial, sedangkan kita tahu bahwa 1 faktorial yaitu 1 ya, jadi sama dengan n faktorial min 1. Jadi terbukti ya. Oke ya, gitu ya. Oke. Ya, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dadah, bye-bye.